Beberapa luka dijumpai pada jasad Maijen Sutoyo, melukiskan siksaan yang luar biasa keji. Hanya para psikopat yang tega melakukannya. Puncak kebengisan yang terlahir akibat sebuah ideologi menyimpang, doktrin komunisme ala DN Aidit. Luka-luka di jasad Maijen Sutoyo membawa benak kita ke dalam sebuah dimensi lain, sehingga kita akan mampu membayangkan kejadian yang dialami oleh korban sesaat sebelum meregang nyawa. Dalam konten ini, kita akan merekonstruksi fakta peristiwa di malam jahanam tersebut. Maijen Sutoyo adalah salah satu korban kebiadaban G30S PKI yang diculik dalam keadaan hidup dari kediamannya. Gerombolan penculik dipimpin oleh Serma Surono, anggota Resimen Cakrabirawa binaan PKI. Gerombolan penculik masuk ke rumah dan membawa Maijen Sutoyo secara paksa. Di ruang tamu, gerombolan G30S PKI berteriak-teriak meminta Maijen Sutoyo untuk keluar. Bahkan perabotan di dalam rumah pun menjadi sasaran pengerusakan sebagai bentuk intimidasi psikis terhadap Maijen Sutoyo. Merasa berada dalam bahaya, Maijen Sutoyo meminta anak dan istrinya untuk berlindung di dalam kamar depan. Setelah itu, Maijen Sutoyo keluar kamar menemui para penculik dalam keadaan mengenakan piyaman batik. Dengan dalih perintah menghadap Presiden Soekarno, Serma Surono memaksa Maijen Sutoyo untuk ikut bersamanya. Merasa ragu, Maijen Sutoyo lalu beranjak ke kamar untuk berganti pakaian, namun dicegah oleh Serma Surono. Tak ada pilihan lain, Maijen Sutoyo mengikutinya. Di antara todongan senjata, Maijen Sutoyo diarak menuju truk, lalu dibawa ke lubang buaya. Di atas truk, Maijen Sutoyo diikat kedua tangannya dan ditutup matanya. Setibanya di lubang buaya, Maijen Sutoyo diturunkan dari truk, lalu diserahkan kepada pasukan Gatotkaca. Pasukan Gatotkaca adalah bagian dari gerombolan G30S. Tugasnya adalah sebagai pasukan pertahanan basis di lubang buaya. Pasukan ini terdiri dari sukarelawan dan sukarelawati pemuda rakyat, Gerwani, ditambah anggota pasukan pembela pangkalan atau P3, PGT, TNI, dan Angkatan Udara, dikomandani oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Pasukan Gatotkaca yang berwenang penuh atas basis G30S PKI di lubang buaya, baik segi pengamanan basis hingga penangguhjawaban logistis, hingga penanganan terhadap tawanan mutlak di tangan pasukan Gatotkaca. Meskipun di bawah komando Mayor Gatot Sukrisno, faktanya sukarelawan pemuda rakyat dan Gerwani lebih mendominasi. Selain karena jumlahnya yang mencapai 2000-an orang, sesuai dengan doktrin komunis bahwa struktur sipil yang menjadi penentu gerakan militer. Jadi setelah tiba di lubang buaya, penanganan tawanan diambil alih oleh pimpinan sukarelawan dan sukarelawati. Mereka itulah yang melakukan proses interogasi hingga eksekusi terhadap tawanan yang masih hidup. Hanya beberapa anggota militer resmi yang terlibat, diantaranya Mayor Gatot. Sebagai komandan, Mayor Gatot Sukrisno lebih sibuk berkoordinasi dengan para petinggi G30S PKI di Sengko 1 dan Sengko 2. Sedangkan penanganan tawanan didominasi oleh para sukarelawan dan sukarelawati, sehingga anggota pemuda rakyat dan Gerwani ini leluasa menyiksa para tawanan.
Apa yang terjadi pada nasib Maijen Sutoyo? Setelah berasa di tangan pasukan sukarelawan dan sukarelawati bertubi-tubi, tindakan penganiayaan yang dialaminya merujuk pada dokumen visum yang beredar. Terdapat luka tak beraturan di wajah Maijen Sutoyo. Bisa dipastikan bahwa luka ini akibat pukulan. Satu luka di pelipis kiri, jelas serangan diarahkan ke wajah dan menyebabkan luka berat. Tulang dahi kiri remuk, kemungkinan besar dihantam menggunakan balok, batu, atau popor senapan. Tulang ubun-ubun pecah, kemungkinan juga dihantam menggunakan balok atau popor. Jika merekonstruksi kejadian berdasarkan kondisi cedera berat di area kepala, tak dapat disanggah lagi bahwa Maijen Sutoyo mendapatkan siksaan begitu berat. Tentunya dapat kita bayangkan juga rasa sakit yang luar biasa akibat cedera tersebut. Selain cedera berat di tulang kepala, jari-jari Maijen Sutoyo juga tak luput menjadi sasaran penyiksaan. Tercatat dalam dokumen visum yang beredar belakangan ini bahwa 4 jari kanan pada jasad Maijen Sutoyo dalam kondisi remuk. Dipastikan disebabkan jari-jari tersebut ditumbuk menggunakan popor. Penyiksaan masih berlanjut. Kali ini kaki kanan Maijen Sutoyo ditembak 2 kali. Tungkai kanan ditembak hingga menembus betis. Kemungkinan dalam kondisi seperti ini membuat Maijen Sutoyo semakin tak berdaya dan kehilangan banyak darah. Namun penyiksaan tak kunjung berhenti. Seorang sukarelawan pemuda rakyat menembak kepala Maijen Sutoyo di area atas telinga kanan. Bisa dipastikan bahwa tembakan ini yang menyebabkan kematian Maijen Sutoyo. Rekonstruksi ini dipandang tepat, terlebih lagi jika merujuk pada buku karya Jenderal Besar A.H. Nasution yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6, memuat kesaksian dari 2 orang anggota PGT yang bernama Suprapto dan Suwandi. Keduanya bersaksi melihat langsung kejadian. Sejak Maijen Sutoyo dan Kapten Tendean tiba di lubang buaya dalam keadaan kaki dan tangan terikat, serta mata ditutup kain merah, Maijen Sutoyo dan Kapten Tendean kala itu masih bisa berjalan sendiri, lalu dibawa ke rumah penyiksaan. Dalam kesaksiannya di sidang Mahmilub, Serma Bungkus dari Cakrabirawa juga menuturkan bahwa dirinya menyaksikan para gerwani dan pemuda rakyat menyiksa keempat korban sambil berteriak meluapkan kemarahan mereka terhadap para korban. Entah doktrinasi macam apa yang mereka terima, bisa terbayang dalam benak kita semua. Begitu keji doktrinasi yang ditanamkan pada kader PKI, sehingga mereka memiliki tingkat emosional yang sedemikian rupa. Menyiksa para pahlawan revolusi sambil mengumbar caci maki, menandakan begitu dalamnya kebencian di hati mereka. Besar dugaan yang memicu amarah para gerwani dan pemuda rakyat adalah sikap tegas para korban yang selama ini gigih menolak pembentukan angkatan kelima. Penolakan tersebut membuat PKI kehilangan kesempatan untuk memiliki para militer dari kalangan buruh dan tani. Dalam sistem pengkaderannya, PKI menanamkan kewajiban setia terhadap pimpinan partai serta loyalitas tanpa batas terhadap cita-cita partainya. Loyalitas yang menganggap kepentingan partainya merupakan mutlak di atas segala-galanya. Doktrinasi yang merubah manusia menjadi predator. Begitu berbahayanya doktrinasi PKI ini, sehingga terbukti dalam upaya pemberontakannya tak lepas dari pembunuhan keji terhadap lawan politiknya. Baik peristiwa 1948 maupun peristiwa G30S PKI, semua disertai dengan pembunuhan keji.
Ideologi komunis yang sangat mengerikan ini sangat tidak manusiawi. Bahkan mereka mencoba mengaburkan fakta sejarah dan memutarbalikkan realita yang telah terjadi, dengan harapan generasi muda bangsa kita dapat terkontaminasi ideologi mereka. Itulah keadaan Maijen Setoyo ketika terjadi G30S. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.